Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani 9 ayat 18 sampai 20, darah perjanjian pertama. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Saudaraku, upacara peresmian biasanya melibatkan hal-hal yang simbolis, pemotongan pita, penandatanganan dokumen, atau pemberian kunci. Tetapi, peresmian perjanjian Allah dengan Israel melibatkan sesuatu yang jauh lebih serius, yaitu darah. Musa tidak langsung memerciki darah begitu saja. Ia terlebih dahulu memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat. Setiap orang harus memahami dengan jelas apa yang mereka sepakati. Tidak ada yang tersembunyi atau mengejutkan dalam perjanjian ini. Transparansi penuh diperlukan sebelum komitmen dibuat. Nah, setelah semua perintah dijelaskan, barulah Musa melakukan upacara penyucian yang melibatkan berbagai elemen. Darah anak lembu dan domba jantan, air, bulu merah, dan hisop. Setiap elemen memiliki makna simbolis. Darah mewakili pengorbanan hidup, air melambangkan pembersihan, bulu merah menunjukkan keseriusan pengorbanan, dan hisop digunakan untuk penyucian. Hal yang menakjubkan adalah bahwa Musa memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Jadi bukan hanya orangnya yang perlu disucikan, tetapi juga firman Allah yang tertulis. Ini menunjukkan bahwa perjanjian melibatkan baik perkataan Allah maupun respons manusia, dan keduanya perlu dikuduskan melalui darah. Kata-kata Musa sangat bermakna. Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Bukan untuk kamu, tetapi bagi kamu. Darah ini adalah milik mereka, bagian dari warisan dan hubungan mereka dengan Allah. Darah ini tidak hanya membersihkan mereka sekali, tetapi menjadi dasar permanen untuk hubungan perjanjian. Saudaraku, upacara ini menunjukkan bahwa perjanjian dengan Allah bukanlah hal yang sepele atau dapat diambil dengan enteng. Diperlukan pengorbanan hidup untuk menjembatani jurang antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Tanpa darah tidak ada jalan untuk memulai atau mempertahankan hubungan dengan Allah. Namun yang lebih mengagumkan lagi adalah bahwa semua upacara ini hanya menunjuk kepada darah Kristus yang jauh lebih mulia. Jika perjanjian pertama memerlukan darah hewan untuk peresmiannya, betapa lebih berharganya perjanjian baru yang diresmikan dengan darah anak Allah sendiri. Mari kita berdoa. Allah yang setia, terima kasih karena sejak zaman dahulu Engkau telah menunjukkan bahwa hubungan denganmu memerlukan pengorbanan. Kami bersyukur bahwa apa yang dilambangkan oleh darah hewan dalam perjanjian pertama telah digenapi secara sempurna dalam darah Kristus. Bantu kami menghargai keseriusan perjanjian yang Engkau buat dengan kami dan hidup sebagai umat yang telah disucikan oleh darah yang berharga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.